Aloha, aloha. Oke, halo. Saya Didit, saya salah satu pengajar di Framework. Em, dan di video pengenalan coding kali ini, saya mau cerita dikit soal game. Oke. Eh, saya sering banget dapat pertanyaan dari orang-orang kalau dengar, oh kamu programmer bisa bikin game dong gitu, atau susah nggak sih kalau bikin game, kalau ngoding itu, gitu. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, ataupun yang sejenis. Nah, di video kali ini saya pengen nunjukin gimana sih sebenarnya logika dasar buat bikin game gitu. Jadi seperti kita ketahui ada banyak banget software-software yang bisa ngebantu buat bikin game. Nah, istilahnya bisa namanya game engine kayak misalnya Unity atau Unreal atau yang lainnya. Nah, di video kali ini saya pengen menggunakan processing. Processing itu sebenarnya bahasa pemrograman, subsetnya Java. Dia udah punya abstraksi sendiri buat menghandle menampilkan grafik gitu. Jadi lebih gampang kalau kita mau menggunakan itu untuk bikin game, karena kita tinggal fokus pada logikanya. Kita nggak perlu lagi mikirin gimana merender bentuk atau suara atau yang lain-lainnya. Nah, video ini mungkin akan sangat berguna buat teman-teman yang sudah bisa programming sebelumnya, terus pengen misalnya lompat bidang ke game gitu, atau buat mereka yang emang pengen tahu aja gimana sih cara bikin game gitu ya. Oke. Nah, kali ini saya punya game. Di game ini game yang udah saya bikin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Buat demonstrasi di acara kelas inspirasi. Saya bingung gimana cara mengenalkan profesi saya ke anak-anak SD, jadi saya bikin game buat menjelaskan tentang profesi interaction designer waktu itu. Nah, game ini sebenarnya sederhana banget. Jadi kalau dijalanin, maka nanti akan muncul sekumpulan kepala zombie gitu. Dan tugas saya adalah menghalau gimana caranya supaya si zombie-zombie itu nggak terus-terus muncul. Sementara kalau si zombie ini terusan muncul, maka nanti darah saya akan berkurang hingga akhirnya mati dan game over gitu. Kira-kira kayak begitu. Jadi kalau di game sebenarnya yang paling penting itu adalah logika buat logika si core mekanik gamenya, atau gimana sih aturan dasar gamenya gitu. Kalau di game ini aturan dasarnya jelas. Kalau saya punya waktu sekian buat bertahan hidup, kalau di waktu itu darah saya sudah habis maka saya mati, kalau enggak maka saya menang gitu. Kira-kira kayak begitu aturannya. Demonya aja langsung daripada dengar saya ngomong gitu ya. Ini demonya kira-kira kayak begini. Jadi ini ada sekumpulan kepala zombie keluar. Yang paling atas ini adalah darah saya, tuh ada namanya darah. Tahun 90-an banget namanya darah gitu ya. Kalau darah saya terus-terusan habis, sementara si zombinya terus-terusan muncul, darah saya lama habis dan boom, saya kalah. Atau kalau misalnya kalau saya mau menang, saya mesti menghalau si zombie-zombie ini. Gimana caranya saya menghalau hingga akhirnya nanti saya bisa bertahan hidup. Saya mesti ngumpulin si bar menang ini sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya saya kayak begitu kira-kira. Nah, aturannya kayak gitu. Jadi sekarang masalahnya cuma tinggal dua. Gimana caranya variabel yang menampung nilai kemenangan ini bertambah, dan gimana caranya variabel yang menampung darah saya ini berkurang. Kan nanti gameplaynya kira-kira ada di situ. Oke, kalau di sisi codingan processingnya ini juga agak padat dikit. Mungkin saya jelasin dikit aja ya. Saya punya particle dan particle system dulu. Mungkin ada yang bingung apa itu particle dan particle system. Particle dan particle system ini adalah algoritma cara buat menampilkan sekumpulan objek ini, dalam hal ini adalah kepala zombie, secara terus-terusan. Jadi saya nggak perlu repot bikin lingkaran satu atau gambar satu muncul lagi, enggak. Tapi tinggal si sistem ini akan terus-terusan berjalan dan menampilkan para kepala-kepala ini. Gitu. Kira-kira kayak begitu. Nah, terus di sini yang menampung darah saya itu sebenarnya ada di variabel yang namanya health. Nah, health ini di sini saya tulis health minus sama dengan 0,1 artinya, dan ini berjalan barengan dengan saat partikel bertambah atau saat zombinya keluar dan si sistem partikelnya juga berjalan gitu. Jadi supaya saya bisa menang, maka mestinya si sistem ini tidak berjalan. Nah, kondisinya yang bikin si sistem ini nggak berjalan adalah ketika ketika saya di sini bisa menggunakan mouse dulu buat demo dasar. Jadi saya akan menggunakan mouse untuk menghilangkan partikel. Di sini ada remove particle, jadi fungsi dalam si kelas particle system tadi. Jadi ketika saya menekan mouse, maka partikelnya akan
hilang, dan win count, artinya variabel yang menampung nilai bar kemenangan tadi ini bertambah. Oke, jadi demonya kayak begini. Ini saya nggak ngapa-ngapain, terus saya klik mouse-nya, menangnya bertambah, klik lagi, menangnya bertambah lagi, menangnya bertambah lagi, menangnya bertambah lagi, terus dan boom, menang. Tulisannya view, kamu selamat dari serangan zombie. Jadi kayak gitu sistem dasarnya. Jadi logikanya sangat sederhana. Gimana caranya si variabel darah saya berkurang dan variabel kemenangan saya bertambah, dimana dalam hal ini buat demo dasar ini yang bikin darahnya bertambah itu adalah ketika mouse-nya yang bikin darahnya berkurang adalah ketika partikel nambah terus, sementara yang bikin barnya bertambah adalah ketika saya menekan mouse. Jadi kayak gitu, dasarnya banget kayak begitu. Sisa-sisa variabel di bawahnya ini memang hanya baik ada yang saya bikin untuk menampilkan grafik, menampilkan menghitung bar dan menghitung si health-nya tadi. Kayak begitu dasar bikin gamenya. Source code-nya ada di deskripsi dari si video ini, jadi silahkan dilihat, dibaca-baca. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ini gamenya nggak seru banget? Kayaknya cuma klik doang, kayak anak SD juga bisa bikin gitu, nggak usah yang ngajar. Nah, di video berikutnya saya akan nunjukin gimana bikin game ini lebih menarik. Saya nggak mau kasih spoiler, jadi sampai jumpa di video berikutnya.